di tanggal 11 bulan 11 ya, beberapa waktu yang lalu ada kecelakaan di Tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta di mana melibatkan 17 kendaraan hancur dan juga 30 korban termasuk 1 orang korban jiwa. Kami turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan, 29 orang luka-luka. Dan kali ini di Pagi-Pagi Ambyar kita akan menghadirkan satu keluarga yang saat itu berada di momen atau juga musibah yang tentu saja membuat kita miris untuk melihatnya. Di Pagi-Pagi Ambyar kita hadirkan, ini dia ada Bapak Heri, Ibu Sari, Indah dan juga Dava. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Heri, Dava, Indah dan juga Ibu Sari, silakan. Silakan sini Pak. Baik, ini keluarga Pak Heri, satu keluarga semuanya. Tentu saja pertama-tama kami prihatin atas apa yang terjadi dan kami semua di sini mengucapkan Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ya. Dava, sampai dengan sekarang kita masih dapat melihat masih ada luka ya akibat benturan keras yang terjadi di kecelakaan kilometer 92 Tol Cipularang. Kita akan melihat terlebih dahulu sekilas mengenai kecelakaan di Tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta. Pak Heri dan keluarga alhamdulillah diberikan keselamatan, walaupun kita juga tahu ini adalah satu musibah di mana menelan satu korban jiwa. Sekali lagi kami turut berbelasungkawa, insya Allah almarhumah husnul khotimah. Untuk Pak Heri boleh diceritakan kronologisnya seperti apa saat itu Bapak bersama dengan keluarga terlibat dalam tabrakan beruntun di kilometer 92? Kalau kronologis pastinya itu waktu itu lagi hujan deras juga, sekitar jam 15 lewat lah. Habis asar kalau nggak salah ya. Hujan deras, kondisi jalan juga memang lagi macet. Di tol Cipularang itu kondisi di depan tuh lagi ada penyempitan jalur. Penyempitan jalur, kondisi macet, macetnya agak panjang. Kita posisi berhenti terakhir itu mobil sampai artian mengerem tangan lah. Mengerem tangan karena macet panjang, ditambah lagi memang jalur itu jalur agak menurun ya. Agak menurun, ya tidak terduga juga waktu kemacetan itu tiba-tiba mobil dari arah belakang itu menghajar mobil saya. Sampai terperosok kedorong ke kiri, sampai muter, alhamdulillah. Dalam satu keluarga itu ada, satu mobil itu ada 7 orang. Alhamdulillah ada keajaiban, ada mukjizat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami sekeluarga selamat. Alhamdulillah Pak. Selamat. Bapak, betul apakah mobil Bapak sekeluarga adalah mobil yang pertama kali ditabrak oleh truk tersebut? Iya. Mobil kita mobil yang pertama. Justru Bapak mobil yang pertama ya? Pertama berarti antrian paling belakang ya Pak? Ini kita punya foto, ini mobil Bapak ya, betul ya? Iya. Ada 7 orang di dalamnya. Ketika ditabrak oleh truk, ini kan mobil pertama nih, mobil Bapak. Kondisinya saat itu keluarga seperti apa keadaan mencekam di dalamnya? Kita sempat panik, sempat bersedih. Karena apa? Ini anak saya. Saya pribadi beranggap ini tidak ada nyawa. Tidak ada nyawa. Keluarga ini pada sedih. Saya sampaikan ke keluarga, jangan teriak, jangan panik. Kita evakuasi dia ini. Oh, jadi yang kejepit masih apa? Ini yang parah banget. Dava terjepit. Di belakang dia. Nggak bisa. Duduk di belakang. Ya posisi di belakang. Paling belakang. Paling belakang. Duduk paling belakang ya. Ya kita lihat juga bagian paling belakang paling hancur tadi ya. Ya Allah, ya Allah. Ya kepala. Kalau saya lihatin waktu dievakuasi itu dia diam, Tapi tidak bergerak, tidak bersuara. Di batin saya ini anak saya tidak ada, sudah nggak ada gitu. Bapak. tidak selamat lah. Ya Allah. Iya, karena pingsan Pak? Atau gimana sih adik sempat pingsan atau? Nggak, Tidak sadarkan diri. Oh, nggak sadar. seperti orang sok diem, Ya kaget-kaget. nggak ada suara, kita panggil nggak ngejawab. Dalam hati saya, ini anak saya kayaknya nggak ada umur.
Karena ini kabin Masuk ya Allah. Allahu Akbar. Kabinnya atasnya masuk ke bagian kepala. Kondisi keluarga, karena 7 orang di dalam mobil Bapak ya, saat itu kondisinya seperti apa luka-lukanya? alhamdulillah dalam lindungan Allah ya. Luka-lukanya dibandingkan dengan kendaraan-kendaraan yang lain itu tidak terlalu parah banget. Jadi artian kalau dibandingkan dengan yang lain ada yang patah tulang, ada yang kritis. Sempat juga keluarga dan teman-teman telepon ke saya menanyakan kondisi yang sebenarnya. Saya bilang saya nggak apa-apa, saya hanya luka ringan. Kalau kita bandingkan dengan kondisi mobil yang udah macam-macam. Berarti yang terparah kondisi saat itu di mobil Bapak adalah kondisinya Dava. Dava. Proses evakuasinya butuh berapa lama untuk bisa mengeluarkan Dava yang terjepit? Kita mengeluarkan posisi Dava waktu terjepit itu kurang lebih kisaran 15 sampai 20 menit lah. Kita berusaha evakuasi sebisa atau semampu kita untuk mengeluarkan ini si Dava. Karena kalau kita menunggu tim medis atau tim yang berwenang, tidak mungkin ya. Karena jalur itu ketutup total. Betul. Ketutup total. Ya. Sampai-sampai ambulan datang aja. Saya minta ini beliau dibawa ke ambulan. Itu kita punya inisiatif, punya cara kita sendiri. Kita mendatangi ambulan. Ya. Kami paham karena situasinya juga begitu luar biasa. Ini ya, pasti di sana kacau balau ya. Kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini ada foto ketika sudah dievakuasi di rumah sakit. Ini foto siapa, Pak? Ini yang sebelah sini foto kakaknya, yang sebelah sana Dava, yang ujung sana. Ini kondisi kakaknya seperti apa saat itu sampai dilarikan ke rumah sakit termasuk Dava ya? Kalau Dava kan terjepit saat itu kakaknya seperti apa? Kakaknya alhamdulillah tidak terlalu parah banget, dia hanya benturan di kepala aja. Kalau yang agak parah ini Dava. Oke. Kalau Ibu Sari sama Indah kondisi seperti apa saat itu? Cuma memar-memar aja. Memar-memar. Ya, kalau Pak Heri? Saya alhamdulillah tidak apa-apa. Saya di depan. Di depan sebelah kiri. Ya, artinya dalam lindungan Allah lah ya. Ya semuanya dalam lindungan Allah. Semuanya masih diberikan ditolong umur. sama Allah, masih Iya. dikasih umur. Ya. Kalau kita bicara logika, Allah alam lah. Betul, Kalau betul. memang kendaraan saya Hancur tadi begitu model. terdorong ke depan, Atau ke kanan. ya mungkin saya jadi payah kali ya. Ya. Bapak, berapa lama sampai akhirnya setelah kecelakaan tersebut, tabrakan beruntun tersebut, akhirnya bisa dibawa ke rumah sakit itu berapa lama prosesnya? Itu kalau nggak salah kita evakuasi yang pertama ya. Bareng sama kantong mayat. Kita menunggu kendaraan ambulan yang datang dari lawan arah, karena kalau dari arah sini kan nggak mungkin ya. Ya, sudah macet ya. Ya, dari lawan arah itu kurang lebih hampir 2 jaman kali ya. 2 jam. Posisinya udah gelap. 2 jam. Ketika menunggu 2 jam itu korban yang lain itu berarti mereka berada di pinggir jalan, di bahu jalan semua. Lagi dievakuasi semua. Wow. Masing-masing jadinya ya Pak, karena kalau nunggu dari tim agak lama gitu. Jadi keluarga sendiri yang evakuasi. Kalau dari tim medis memang sudah datang kurang lebih awal 1 jaman lah. Kita nunggu ambulan, nah kita proses, kita coba datangin ke depan, di tumpukan mobil yang depan itu, kita membawa keluarga ini jangan sampai satu keluarga semuanya ada 7 orang. Kalau harapan saya sih jangan sampai ini keluarga tercecer. Iya betul. Saya prioritaskan itu dulu. Pasti. Mereka saya masukin satu ambulan. Saya dengan supir atau om saya menunggu kendaraan nunggu evakuasi. Iya. Jadi mereka dengan ambulan kalau nggak salah 5 orang, mereka ke rumah sakit jalan dulu. Oke. Saya mengkondisikan mobil. Kalau suatu saat nanti dievakuasi, pemilik mobilnya ada di tempat. Bapak, kondisi korban yang lain seperti apa saat itu ketika Yang Bapak lihat? tahu. Kondisi yang saya lihat itu banyak juga korban. Jadi bermacam-macam Pak. Ada yang terhimpit, terus ada yang mobil seperti kalau Jadi katanya gepeng gepeng. Ada seperti itu. Terus yang gepeng itu orangnya masih hidup atau enggak Pak?
Alhamdulillah masih hidup. Kemarin dengar informasi sih masih dirawat juga di rumah sakit di Depok. Oke. Keajaiban banget. Kalau Dava gimana rasanya Dava? Perasaannya Dava seperti apa ketika kejadian tersebut? Pastilah shock. Tidak ada rasanya, maksudnya merasakan apa, sakit, Kamu putus asa nggak kesakitan? ketika itu sayang? Ketika Trauma. pas tahu tabrakan? Atau justru kamu blank, kamu nggak tahu blank, nggak tahu apa-apa? Sama apa-apa? sekali nggak ada apa. Sempet error ya. Oh, oke. Mungkin karena Benturan. benturannya begitu Iya, keras ya. kaget lah. Oh, oke. Karena shock itu jadinya kan, Pasti. jadi kayak gak inget apa-apa gitu. Tapi buat Sobat Ambiar, kita juga punya fakta mengenai tol Cipularang. Kita juga mau kasih lihat yang satu ini, agar kita bisa lebih berhati-hati menggunakan kendaraan ketika berada di tol Cipularang. Bukan kali pertama, tol Cipularang ternyata sering makan korban akibat kecelakaan. Ini karena saya orangnya cukup sering menggunakan tol Cipularang, jadi tahu betul memang jalanannya begitu landai sekali. Banyak turunan juga, kelok-keloknya juga, apalagi kalau hujan. Jadi memang lebih berhati-hati tidak menggunakan gigi, apalagi ini kalau misalnya manual ya, tidak menggunakan gigi 3 ataupun juga 4 saat turunan. Itu yang terjadi ketika truk tersebut menabrak karena berada di posisi gigi 4. Dan akhirnya remnya blong, maka dari itu juga lebih berhati-hati lagi dengan turunan yang berada di tol Cipularang. Tapi kalau keluarga, Bapak ada perasaan trauma nggak untuk lewat tol Cipularang? Saat ini saya kemarin aja perasaan trauma ada saya. Perasaan Apalagi trauma lihat ada. kondisi mobil yang seperti itu ya dia. Pak. Kalau ibu, Tadi aja bisa nggak sih nggak lewat tol dulu? bisa bu, sekarang kan ada kereta cepat, wush. Ya, Gak mau lewat tol dulu ya, masih trauma ya. Memang tinggalnya di daerah mana Bapak Ibu? Saya di Bekasi Timur. Di Bekasi Timur. Padahal Bekasi Timur ke Jakarta tolnya nggak begitu panjang, tapi tetap ada trauma ya. Trauma ada, masih ada. Oke. Pastinya. karena di jalan gitu ya Kak, kita udah hati-hati tapi Orang orang lain lain, yang, iya. tapi ya benar makanya Balik lagi nih dimanapun. musibah dari Allah. Betul. Ya kan Pak? Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih umur panjang. Tapi Syukurnya luar biasa ya Pak. dari kejadian ini pelajaran paling besarnya apa Pak? Ya berarti apa ya, gimana ya? Pertolongan Allah ya Pak ya. Kita Ya, itu satu ya. nothing ya Pak. Mukjizat dan keajaiban yang luar biasa. Ya. Ya. Kalau kita kilas balik pribadi, percaya nggak percaya, saya bisa selamat sekeluarga. Betul. Pastinya Nggak dengan percaya ya, kondisi Pak. mobil yang seperti Karena itu. kecepatan mobil itu Dari belakang. 50% sudah berkurang karena tahanan mobil saya. Iya. Oh, ketahan jadi sama Ya. mobil Bapak. Ya Allah. Kondisi mobil saya kan ngerem tangan. Iya. Coba kalau kondisi nggak ngerem tangan, mungkin saya nggak Bablas ke Betul, depan ya. betul. Ya, bahwa di sini kita melihat Bisa satu mukjizat dari Tuhan ya, perlindungan dari Tuhan itu memang nyata adanya, Iya. tapi juga membuat kita semakin harus lebih berhati-hati bukan hanya di tol Cipularang dimanapun itu, untuk juga memeriksa kondisi mobil karena kita dengar kabarnya bahwa truk tersebut mengalami rem blong. ya. Rem blong. Itu yang harus kita perhatikan bersama-sama. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Cinta